Hai, kembali lagi di channel Keluarga Nahla. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang memang menjadi pertanyaan kita semuanya dan kita akan sama-sama untuk menjawabnya. Keberhasilan Indonesia melangkah ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 tentu disambut dengan sukacita. Kendati di satu sisi kita juga tidak boleh jumawa hanya karena bisa menang telak atas Brunei. Sebab bagaimanapun lawan di grup F yang diisi Irak, Vietnam, serta Filipina jelas dipastikan akan lebih sulit. Meskipun begitu, publik tanah air tak perlu risau sebab yakinlah Coach Shin akan memikirkan cara terbaik agar bisa lolos dari grup ini. Dan sejatinya langkah demi langkah sudah dilakukan oleh pria Korea Selatan itu sesuatu yang pada akhirnya menyita perhatian termasuk dari kubu Irak dan Vietnam yang diketahui mulai ketar-ketir dengan segala perkembangan Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Pelan namun pasti Indonesia di bawah Shin Tae-yong mulai menunjukkan tajinya. Memang laga melawan Brunei kemarin tidak bisa menjadi tolak ukur mengingat level kualitas yang tentu saja jomplang. Ujian sesungguhnya jelas akan dimulai bulan November nanti tatkala Indonesia akan berjibaku melawan Irak, Vietnam, dan Filipina di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun di atas kertas ranking FIFA Indonesia ada barisan paling bontot, namun secara kualitas tim Garuda jelas tak bisa dianggap remeh. Yap, sejak diasuh Shin Tae-yong harus diakui jika level permainan timnas Indonesia yang mayoritas diisi anak-anak muda mengalami peningkatan pesat. Apalagi dengan keberadaan para pemain abroad serta keturunan membuat Indonesia kini tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Dan dalam mempersiapkan tim jelang putaran kedua kualifikasi seperti yang diberitakan oleh media Irak mengirim tim analis untuk memantau kekuatan timnas Irak di laga melawan Yordania. Tentu saja ini membuat pelatih timnas Irak makin ketar-ketir sebab ia sendiri pun tahu jika Shin Tae-yong bukan pelatih sembarangan dan Indonesia kini juga berbeda dari sebelumnya. Lebih lanjut, pelatih Irak Yesus Casas memastikan akan benar-benar waspada terutama kepada Indonesia di mana ia berjanji akan mempelajari betul peta kekuatan di grup F. Demi hasil terbaik kami memiliki pertandingan yang sangat penting di kualifikasi Piala Dunia dan kami akan memastikan bahwa kami mencapai hasil positif untuk mencapai tujuan kami lolos ke putaran Piala Dunia 2006 mencapai final. Dengan melihat kondisi setiap pertandingan, sifat setiap saing yang akan kita hadapi dan beberapa pemain kita, maka kita akan bergantung pada formasi yang paling cocok untuk setiap pertandingan, tegas pelatih asal Spanyol tersebut. Di sisi lain, media Vietnam yang terkenal hobi mantengin perkembangan sepak bola Indonesia menyoroti keputusan aneh Shin Tae-yong yang di leg kedua saat bersua Brunei tetap memainkan sebagian besar pemain intinya. Di mana media tersebut merasa tidak habis pikir dan tidak tahu apa maksud dari Shin Tae-yong melakukan itu semua. Namun di satu sisi, The Golden Star Warrior sendiri juga merasa was-was yang karena jika dilihat sekuat atau dua kekuatan Indonesia ini bisa dibilang hampir sangat merata di setiap lininya. Sempat menang 6-0 di leg pertama, Indonesia memasuki leg kedua pun sama. Babak satu kualifikasi Asia Piala Dunia 2026 melawan Brunei dengan mentalitas yang sangat nyaman. Meski demikian, pelatih Shin Tae-yong tetap memutuskan menurunkan tim terkuat meski hampir dipastikan meraih tiket ke babak selanjutnya. Sementara itu sendiri dikabarkan sudah menghubungi PSSI terkait rencananya mencari satu tambahan amunisi lagi dari pemain keturunan. Di mana sektor depan jelas adalah yang vital dan nama Mauro Zylstra yang kini main di NEC Nijmegen U21 adalah opsi terbaik dan tercepat yang bisa diperjuangkan sebab pemain 18 tahun itu memiliki darah Indonesia langsung dari ayah dan neneknya yang merupakan orang Bandung. Jadi prosesnya pun jelas akan bisa jauh lebih cepat. Nah, sedikit ngomongin Mauro Zylstra, jelas ialah striker yang bakal menambah warna di lini depan timnas Indonesia. Posturnya yang mencapai 187 cm itu sangat menguntungkan Indonesia jika harus berhadapan dengan back-back besar terutama dari Asia Timur ataupun dari Timur Tengah. Selain itu, soal urusan gol, Zylstra juga tergolong tajam di mana kini ia sudah mengemas 3 dari 7 pertandingan bersama Nijmegen U21. Sedangkan di musim sebelumnya saat masih bermain di AFC Amsterdam U18, ia mampu mencetak 18 gol dan 11 assist dari total 20 pertandingan
pertandingan di semua ajang. Tentu saja kehadiran di timnas Indonesia nanti bisa memantik pemain seperti Ramadan Sananta, Dimas Derajat, hingga Hoki Caraka untuk lebih bekerja keras. Dengan begitu level permainan pun pasti akan meningkat dengan sendirinya. Ya, bagaimanapun persiapan Sintayong pasti akan dilakukan dengan matang oleh Coach Shin sendiri serta stafnya. Harapan jelas untuk bisa membawa Indonesia melangkah jauh baik di level Asia atau syukur-syukur di dunia. Meskipun terlihat berat dan mustahil, percayalah dengan segala komitmen, disiplin, kerja keras dan berharap ada keberuntungan, maka skuad Garuda menggapai sayap lebih tinggi di kancah internasional. Dan itulah jawabannya. Kalau teman-teman punya informasi lain, silahkan isi jawaban tersebut di dalam kolom komentar. Dan jangan lupa pula untuk selalu dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan subscribe.